Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa WM Channel, kembali lagi dalam program Pandiruara. Nah, tapi ada yang baru dari program Pandiruara, yang mana nanti beda lah formatnya. Karena di sini kita ditemani atau Ai ditemani keluarga baru dari WM Channel, yaitu sebut saja Gifar. Halo Gifar. Halo semuanya. Oke, jadi kita di sini parlah konsepnya untuk membahas tentang isu-isu hangat yang ada di Kalimantan Selatan berdasarkan berita yang diupload di online gitu. Oke. Jadi kita bisi top 3 berita yang lagi hangat-hangatnya gitu. Nah, kalau dibacakan nggak berita pertama Par judulnya? Bisa. Kemarin tuh mungkin aku cerita sedikit lah. Oke. Jadi kemarin sempat membaca berita yang lagi rame di daerah kita di Kalimantan Selatan, yaitu terkait adanya rencana pemindahan IKP yang awal dari kota Banjarmasin pindah ke kota Banjarbaru. Nah, itu sudah dilansir oleh 3 berita besar. Yang pertama dari Radar Banjarmasin dengan judul ingin menggugat pemindahan IKP, Ibnu Sina, kami tidak pernah dilibatkan dalam penanganan ini. Nah, nanti bawain si Rinjal. Lagi bawain. Nah, jarnya lo dari artikel ini dari Radar Banjarmasin, katanya mereka tidak pernah mendapatkan undangan secara resmi terkait pemindahan kedudukan ibu kota provinsi Kalsel ini, tukasnya. Jadi kata beliau mereka tidak pernah mendapatkan undangan resmi. Padahal Pemprov Banjarmasin kan, atau pemerintahan kota Pemkot berarti ya, Pemkot harusnya diundang karena mereka juga menduduki kota yang ibu kota. Apalagi kan mungkin kawan-kawan penonton tahu juga bahwa Ibnu Sina atau Bapak Ibnu Sina itu adalah wali kota Banjarmasin, dan Banjarmasin itu adalah ibu kotanya Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya menjadi hal yang sangat dikecewakan misalkan pimpinan dari Pemkot Banjarmasin tidak diundang dalam penanganan pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru. Itu sangat gimana ya, apalagi kalau misalkan Ai jadi wali kota nih, dia ada acara ingin perubahan ibu kota, sedangkan Ai mimpin kota itu, cuma Ai nggak dilibatkan, pasti kecewa kan? Iyalah. Terus juga kan mungkin karena pemindahan ini juga orang mempertimbangkan segala aspek, akhirnya bisa dipindahkan. Tapi kata Pak Ibnu Sina dari artikel ini, katanya ada aspek-aspek penting juga yang mana pemindahan ini masih harus dipertimbangkan, salah satunya pada aspek sejarah. Nah, aspek sejarah itu kan Banjarmasin ini dulunya ibu kota Pulau Kalimantan ya. Iya. Yang mana itu juga dulunya juga pusat kerajaan dan aspek sejarah lainnya. Karena itu kata Pak Ibnu Sina itu mempertimbangkan aspek tersebut kayak gitu. Mungkin lebih kepada historis lah. Memang dulu kota Banjarmasin itu adalah ibu kota dari provinsi Dayak Besar di Kalimantan. Itu sangat kuat sekali historisnya. Makanya ketika kota Banjarmasin itu berulang tahun, itu sampai ratus kan? 100 berapa? 400 ke atas. Iya. Jadi memang sudah lama dikenal oleh orang lain dalam segi historisnya. Itulah kenapa katanya kami tidak pernah dilibatkan. Iya. Terus juga ada berita lain yang memang menyebutkan Pak Ibnu Sina agak sedikit keberatan lah katanya, karena memang ya Banjarmasin itu punya aspek historis yang sangat-sangat kuat sehingga ibu kota itu mungkin bisa dipertahankan. Tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain ya yang bisa memindahkan ibu kota. Dan juga kan ibu kota pindah itu bukan sekedar pindah nama kan Par? Iya. Tapi semuanya pindah, pemerintahan segala macam, wisata, ekonomi pindah juga. Seperti yang artikel kedua ini Pak. Apa itu? Ada, aku bacakan lah. Jadi artikel kedua ini dari Kompas TV. Ibu kota Kalsel pindah ke Banjarbaru. Warga soroti potensi wisata
ekonomi hingga masalah sampah. Nah, dari artikel ini katanya Kaina nih, Iya. wisata yang ada di Banjarbaru itu kayaknya bakal banyak bertambah, namanya juga ibu kota loh. Orang-orang tamu-tamu bakalnya ke situ aja, ada lagi singgah ke Banjar kemungkinan. Jadi pulang aspek ekonomi pastinya, bujur dong orang mungkin kayak nyebut kayak apa ya, Banjarbaru itu ngarannya karena dipindah, ngarannya ibu kota dipindah ke Banjarbaru, pusat pemerintah dipindah ke Banjarbaru, tapi aktivitas ekonomi dan segala macam tentang perekonomian itu bertahan di Banjarmasin. Menurutku karena itu, Ya. menurutku seiring berjalannya waktu pusat perekonomian itu umpat jauh pindah ke Banjarbaru Secara perlahan lah. perlahan, karena di kayak apa mikirnya ya Pak, orang tuh di mana ibu kota lah di situ orang berkumpul. Iya. Menurutku kayak itu. Doktrin masyarakat Indonesia kebanyakan. Ya kebanyakan kayak itu. Makanya kalau misalkan mereka mau berlibur, misalkan disuruh berlibur ke daerah Jawa, pasti mereka banyak pilih ke Jakarta. Karena memang dikenal sebagai ibu kota kan. Iya. Nah, itu juga mungkin nanti terjadi di ibu kota baru kita, misalkan jadi pindah ke Banjarbaru. Iya betul. Memang di judul ya, mungkin di judul, mungkin di covernya bahwa nanti yang pindah adalah administrasinya. Iya. Saya setuju dengan Ayi. Aspek-aspek lain juga akan berpindah walaupun tidak seinstan pemindahan pemerintahan administrasinya. Ekonominya itu akan perlahan pindah. Kenapa? Karena ketika daerah itu dijadikan ibu kota, tentunya akan mengundang banyak penduduk baru untuk tinggal di sana, dan penduduk baru itu pasti banyak sekali membutuhkan kebutuhan sehari-harinya terkait ekonomi. Pasti pemerintah nanti akan memikirkan pemindahan, mungkin Butamol pindah. Kalau jual utama gue hanya bisa kimol. Ya, mungkin ditambah lagi supaya diperbesar atau ya pokoknya pusat perbelanjaan diperbesar lah di sana. Itu akan memindahkan ekonomi juga secara langsung. Iya, dan juga kan tadi kata artikel dari Kompas ini menyoroti karena sampah katanya Pak. Nah, karena pertumbuhan penduduk nanti juga ikut bertambah ya, karena lapangan pekerjaan bertambah di sana, otomatis orang juga bakal bertambah di sana, otomatis sampah juga ikut bertambah. Sedangkan dari zaman bahula lah kota Banjarmasin ini apa ya, kada tuntung-tuntung kayak itu. Nah, masalah sampah Iya. bersih sudah ini aku Banjar tuh ini sudah bersih, tapi ada aja kayak itu. Nah, kada bakal tuntungan urusan sampah nih, Keberlanjutan lah. keberlanjutan. Satu selesai, yang lain ada di. Ya betul, satu daerah bersih, nah daerah juga. Nah, mungkin itu nanti yang ditakutkan ketika terjadi di Banjarbaru. Iya. Makanya itu di berita kemarin sempat dibaca dari mahasiswa juga yang momen, mahasiswa Mapala kalau nggak salah. Iya terus. Lingkungan itu perlu sekali diperhatikan ketika daerah itu dijadikan ibu kota. Nah, Makanya dia mengomentari tentang sampah, bagaimana nanti penanganan pemerintah, bagaimana apakah Banjarbaru ini siap menjadi ibu kota, siap dalam artian mempersiapkan tempat untuk mengolah sampah. Itu yang mungkin perlu dikaji lagi. karena mungkin kayak wisatanya bertambah lah, wisatanya bertambah, otomatis pengunjungnya bertambah, jadi harus lebih diperhatikan ekstra. Mungkin orang berpikirnya kayak sepele hal-hal kayak gitu, sebenarnya itu kayak penting banget aspek sampah Penting. dalam ibu kota ya. Apalagi kayak ibu kota kan disorot, jadi mungkin kita serahkan ke aja gitu di atas pimpinan bagaimana mereka cara menanggulangi di saat udah pindah kayak apa seragamnya. Apalagi kalau tidak salah Kalimantan Selatan itu dijadikan gerbangnya ibu kota negara nantinya. Itu ada, aku sempat baca berita. Jadi Kalimantan Selatan itu akan dijadikan gerbang ibu kota negara, artinya akan menjadi public figure, menjadi daerah yang dipertontonkan oleh masyarakat luas. Misalkan nih, karena pelabuhan dari Trisakti kan masuk, orang datang antar barang untuk menuju ibu kota negara. Nah, oleh karena itu Banjarmasin dan Banjarbaru itu akan menjadi sorotan dunia. Iya, penting sekali pemerintah daerah kita memikirkan persiapan entah dari segi aspek ekonomi terkait sampah tadi, lingkungan, itu perlu diperhatikan. Oh tapi imbay lah, Iya. IKM pindah, IKP IKP ikut pindah, oh main saya imbay-imbay.
Nah, jadi itu Pang lah mungkin kayak kita dari sudut pandang mahasiswa biasa kayak kita nih itu Pang yang diharitakan. Iya. Lawan juga kita nih membaca dari berita nih lo berusaha update juga. Itu yang dikhawatirkan masalah aspek-aspek kayak sampah dan ekonomi lain sebagainya karena lapangan bertambah. Kalau positifnya ya lapangan kerja bertambah, orang-orang yang ada di sana Iya. nyaman mencari gawian. Amin. Amin. Menjadikan Kalimantan Selatan daerah yang maju kan. Iya betul, bagus ya sih. Plus minus lah ya, tapi diusahakan banyak plusnya lah. Amin, amin, amin. Oke, dari artikel ketiga nih Par, Mm-mm. asik nih dari parapuan.go. Oke, katanya di sini 4 fakta Banjarbaru, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Oh, kenapa gerang Banjarbaru jadi ibu kota? Ada 4 faktanya ya. Ada 4 fakta nih. Coba mungkin Ayi sebutkan. Fakta pertama dari artikel inilah asal nama Banjarbaru tuh sebenarnya kota Banjarbaru itu digadang-gadang sudah nak jadi ibu kota dari tahun 1953. 1993 itu mungkin pada masa pimpinan Pak Murjani ya. Berapa tahun? Kok hitung nih? Pak Murjani. Nah, berarti berlawas juga sudah. Lawas sudah. Aku tahu nah. Lawas banget sekalinya lah. Ibu kota ternak pindah, cuman hanya tergawi tahun inilah 2022. Nggak berapa tahun? Oke. Belum sempat lahir lagi tahun. Rencananya terhenti karena status kota Banjarbaru menjadi kota administratif, ujar artikel ini. Nah, di fakta kedua Par, Ya. ada penghasil intan sejak Hindia Belanda. Banjarbaru ya? Iya, tapi kan intan itu Martapura lah. Ya mungkin karena berdekatan antara Martapura dengan Banjarbaru, tidak menutup kemungkinan Banjarbaru juga memiliki intan. Di desa Pumpung Cempaka jadinya. Nah, Maka ya ada tetap Martapura ya. tuh lah Pelak Martapura lah. Hmm. Nah, salah satu pengembang intan di dunia yang masih menggunakan cara tradisional. Berarti intan nanti ikonnya apa? Kalau untuk ikon sekarang masih dipegang oleh Martapura untuk intan. Iya. Mungkin Banjarbaru punya konsep lain lah untuk ikonnya. Iya. Tapi di sini unggulan Banjarbaru. Kota nanti Martapura mengalah untuk ibu kotanya. Iya dia. Mungkin. Karena Terus, kalau misalkan Banjarbaru kota 1000 sungai ya sesuai kayak di Banjarmasin. Semuanya apa beda? Iya. Karena kan Banjarbaru itu datarannya tinggi. Hmm. Nah, memiliki 4 danau unggulan ya. Ini ketiga nih, fakta ketiga. 4 danau unggulan. Ini ada danau-danau apa ya, danau Kota, danau Seran, danau Caramin, danau Galuh Cempaka, danau berarti danau yang jadi ikon Banjarbaru gitu kan? Iya, mungkin tadi ada 4 danau ya. Iya. Nah itu mungkin 4 dan lainnya nggak terhitung sisanya yang lain. Bisa jadi itu nanti jadi ikon Banjarbaru jadi ibu kota. Apalagi wisata penting kan, ibu kota. Orang-orang luar pasti kalau berwisata ke ibu kota yang dicari tempat wisatanya apa. Mungkin Banjarbaru itu mengeluarkan wisata dan yang kayak gitu kan. Kalau Banjarmasin kan sungai Martapura, Iya. sungai ini, sungai itu, 1000 sungai Bang. Oke, jadi ke fakta keempat itu ada katanya industri penghasil tekstil. Berarti lebih ke lapangan pekerjaan ya. Iya. Daerah Cempaka katanya. Lapangan pekerjaan. Industri rumah tangga yang banyak dijumpai di Kecamatan Cempaka. Oke. Ya. Memang kalau di Banjarbaru itu banyak sekali ya pabrik-pabrik besar yang ada di sana, yang mungkin ketika nanti jadi ibu kota negara, harapannya perusahaan itu bisa memberikan lapangan pekerjaan. Ibu kota negara, ibu kota provinsi maksudnya, bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang baru datang. Itu keunggulan dari Banjarbaru katanya. Nah, 4 fakta.
Ya kira-kira harapanku semoga dengan pindahnya Banjarmasin ke apa? Dengan pindahnya ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu kadang mengurangi eksistensi dari kota Banjarmasin. Iya. Semoga kedua kota ini tetap sama-sama jadi kota yang bersinar dan mungkin itu aja dari aku Pak. Kalau dari kita Kalau harapanku ya semoga dengan adanya pindah ibu kota Banjarmasin ke ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu tidak memiliki kepentingan sendiri di dalamnya, entah itu kepentingan politik dan lain sebagainya. ya Harapannya karena memang memperhatikan mungkin kota Banjarmasin sekarang sudah gimana ya, sudah mudah banjir, ya, padat juga padat sudah juga. Jadi mungkin itu semoga itu alasan yang menjadi mereka ingin memindahkan ibu kota. pemerataan penduduk lah. Ya harapannya ya semoga sama-sama eksis lah kota Banjarmasin, kota Banjarbaru. Ya dong. Oke, kalau kawan-kawan WM Channel ada visi opini tentang IKP ini Bisa komen di bawah. bisa komen di bawah karena kami beropini sebagai sudut pandang mahasiswa lah, yang mahasiswa biasa. Jadi kalau memang ada yang lebih mengerti tentang IKP ini bisa dikeluarkan opininya di kolom komentar dan itu sangat membantu benar. Dan kalau kawan-kawan ketujuh juga lawan konten ini jangan lupa like, komen dan pastinya di subscribe OLM Channel supaya subscribe-nya bertambah karena subscribe itu gratis. Oke. Ya pasti supaya kawan-kawan bisa banyak tahu tentang informasi isu-isu yang terjadi di Kalimantan Selatan dari perspektif mahasiswa. Perspektif mahasiswa pastinya. Itu ya pentingnya Nanti kalian kita bakal subscribe. ketemu lagi di program Pendirwara yang mana kita bakal membedah-bedah isu-isu terbaru khususnya yang ada di Kalimantan Selatan atau di Pulau Kalimantan, Pak lah. Ya, regional. Iya, regional. Dan untuk itu terima kasih telah menonton. Ai dan Dipar izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.